Kubra alal alam fi maulidi Sayyidi waladi Adam. Karyanya Imam Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini salah satu santri dari Al-Imam Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Abi Zakaria Al-Ansari salah satu santri dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari pernah bilang, "Dukiktu bainal hajarain." Aku ini diapit, hidupku diapit sama dua batu. Punya guru alim, punya murid alim. Jadi Masya Allah memang keilmuannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami diakuin sama gurunya sendiri, Imam Abi Zakaria Al-Ansari. Maka dari itu, karena banyak orang memperselisihkan hukum merayakan Maulidun Nabi SAW, beliau sengaja nyusun kitab sendiri spesial ya, membahas seputar Maulid Nabi Muhammad SAW. Wah, ini jangan kaget lagi nanti. Wah, ini kalam-kalam kayak gini, ucapan-ucapan kayak gini, mutiara-mutiara kalimat seperti ini dari mana dinukilnya? Ini dari kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi nggak usah lagi khawatir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan ulama-ulama sebelumnya. Dalam arti fahamnya, banyak orang hatinya ini udah sakit. Iya, Pak Kiai ya, begitu ya. Banyak orang hatinya udah sakit. Sakitnya kenapa? Nggak tanggung-tanggung. Mereka ini memproblemkan urusan orang merayakan Maulidun Nabi. Begitu masuk Syahrul Rabi', masuk nih bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, banyak orang-orang bikin acara Maulid, banyak yang gundah orang-orang kayak gitu. Makanya kata Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini orang-orang yang kayak gini bahaya. Seakan-akan mereka itu secara nggak langsung seperti menanyakan, kenapa kalian ini bahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Lawang kok merayakan Maulidun Nabi SAW dipersoalkan. Oh enggak, ini alasannya kumpul. Alasannya begini, alasannya begitu. Nanti banyak hal musyrik yang dibikin-bikin di dalam perkumpulan itu. Kata siapa? Jarib ta'rif. Cobain dulu, lihat, nanti baru tahu hasilnya kayak gimana. Anda mempersoalkan perkumpulan dalam acara Maulid, munasabah Maulidun Nabawi. Boleh, ayo kita lihat konteks riwayat-riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Ni'matul Kubra alal alam. Seperti ini di dalam bab pertama. Makanya beliau itu bilang ya, di dalam mukadimah awalnya, wa man lam yakun sahibul ilm awil amal awil ikhlas. Barang siapa orang yang belajar ilmu tapi enggak ngamal, enggak ikhlas, wa yadai annahu minal ulama ilhaq, kemudian dia ngaku-ngaku dia ini bagian dari ulama yang hak, ulama yang benar. Apa dikatakan? Wa huwa minal kazibin.
Orang tersebut itu bukan adalah contoh ulama yang hak. Bukan orang seperti itu adalah orang-orang kadzibin, orang yang pandai berdusta. Min ulama isu, ulama yang ulama yang bejat. Wa'lam anna ulama ahli sunnah humul muhafidhuna din. Muhafidhuna din al-islami. Perlu kalian tahu ya, ulama-ulama ahlu sunnah itu, ulama-ulama hak itu adalah ulama yang senantiasa menjaga kemurnian agama Islam. Menjaga itu dengan apa? Menjaga itu dengan tata cara dia belajar, dia ngamal, dia jaga di badannya dia sendiri. Dia jaga dengan amalnya dia sendiri. Bukan dia belajar habis itu dipakai buat dialog tok sama orang. Yang terutama waktu orang belajar ilmu ngamalnya. Kemudian mesti ikhlas, mesti ikhlas. Kalau nggak ikhlas, Allah. Waman lam yakun mukhlisan bi qalbih fahuwa munafik. Orang kalau ngamal asasuddin, a'maluddin, orang ngamalin amal ibadah, amal agama, jalanin agama tanpa keikhlasan, ini orang munafik. Ini orang munafik. Kemudian di pasal pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan tentang fi bayani fadli maulidin Nabi SAW, di dalam keutamaan keistimewaan maulidnya Nabi Muhammad. Oke. Dikatakan, dinukil oleh beliau, qala Abu Bakar As-Siddiq, telah berkata siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man, barang siapa, anfaqo, yang menginfakkan siapa, man, dirhaman kepada dirham, yakni barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang nginfakin 1 dirham di dalam atas perayaan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi pendampingku kelak di surga, kata Sayyidina Abu Bakar. Orang kayak gini bakal berdampingan berarti sama Sayyidina Abu Bakar. Bukan cuman ucapan Sayyidina Abu Bakar aja yang dinukil sama Imam Ibnu Hajar. Bahkan dikatakan juga waqala Umar radhiyallahu anhu, bahkan Sayyidina Umar pun berkata, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan maulid Nabi, ya, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja atas pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia telah menyaksikan pertempuran Badar dan pertempuran Hunain. Perkataan siapa ini? Perkataannya Sayyidina Utsman. Sebelumnya perkataan siapa? Perkataan Sayyidina Umar. Sebelumnya perkataan siapa? Perkataan Sayyidina Abu Bakar. Masih kurang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, bahkan dia menjadi sebab atas pembacaannya maulid Nabi Muhammad, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia enggak bakal keluar dari dunia, dia enggak bakal mati kecuali dengan keimanan dia matinya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia kelak bakal masuk surga tanpa hisab.
Wah, ini kan bukan hadis. Oke, bukan hadis. Ini perkataan sahabat Nabi. Tapi ente perlu tahu, ini 4 orang ini adalah salah satu dari 10 orang yang dikabarkan Nabi Muhammad bakal masuk surga tanpa hisab. 4 orang ini bagian dari 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Kalau pakai bahasa Arab bentuknya atau bunyinya seperti ini. Asyara mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dikasih kabar bahagia sama Nabi masuk surga tanpa hisab. Terus kira-kira kualitas 4 orang ini seperti apa? Kalau masih kita mau bantah, wah ini bukan hadis. Ini bukan kalam Nabi. Siapa 4 orang ini? Siapa 4 orang ini? Anda siapa dibanding 4 orang itu? Anda siapa dibanding 4 orang itu? Anda ngomong ke saya 1000 kali kamu bilang saya bakal masuk surga tanpa hisab. Ya, saya nggak percaya. Paling pol saya aminin. Tapi 4 orang ini dapat omongan dari Nabi. Shadiqul masduq. Manusia yang paling sidik, manusia yang paling jujur. La yahtamil kizbuhu, yang nggak mungkin didapati atau ada sifat kadzab di dalam diri Nabi, nggak mungkin itu. Dan beliau yang disifatin sama Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang nggak pernah ngucap semau-mau dirinya aja, melainkan beliau nggak ngucap, nggak berbuat kecuali sesuai dengan panduan wahyunya Allah. Jadi jangan sembarangan ngeluarin omongan, apalagi menyemat-nyematkan omongan kepada sahabat-sahabatnya Rasul. Karena Rasulullah pernah pesan, jangan kalian jadikan sasaran fitnah, sasaran empuk fitnah para sahabat-sahabatku setelah sepeninggalku, kata Nabi. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai mereka dengan kecintaan, dengan atas dasar kecintaan mereka kepadaku, ya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang dekat denganku, kata Nabi. Dan orang, kata Nabi SAW, gak bakal ada yang bisa cinta sama sahabat Nabi, sama ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, kalau bukan dia itu punya cinta yang hebat sama Nabi. Kalau orang itu punya cinta ya sama Nabi yang hebat, maka orang tersebut akan mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, nggak membeda-bedakan dan nggak nyembarangin. Wah, ini Habib ngomong dari mana dasarnya? Ente buka kitab Tazkiratul Aulia di dalam pasal pertama, waktu menjelaskan tentang menjelaskan tentang biografinya Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Di situ ada nukilan-nukilan hadis-hadisnya Nabi SAW, bahkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i ada di situ. Coba buka di kitab Tazkiratul Aulia. Paham tom? Wa qala Hasan al-Basri, telah berkata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, wadidtu law kana li mithlu jabali Uhudin zahaban fa'anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan al-Basri, saking agungnya, ya ini wali, beliau ini wali sufi. Beliau bilang, saya itu sangat mencintai, saya itu sangat cinta. Andaikan saya punya emas sebesar gunung Uhud, pasti saya infakin itu semua buat pembacaan maulid Nabi. Apa sih yang diharap? Apa yang diharap-harap sama Imam Hasan al-Basri dan yang lain-lainnya itu? Apa yang diharap? Nggak ada yang diharap kecuali satu. Mendapatkan balasan cinta dari Nabi. Mendapatkan balasan cinta dari Allah.
Ini kan istimewa. Syuf, kalau nggak lahir Nabi kita nggak Islam. Kalau Nabi lahir kita nggak tahu maulid. Kalau nggak lahir Nabi kita nggak tahu ngaji. Kalau nggak ada Nabi ya nggak ada surga, nggak ada neraka. Kalau nggak ada Nabi nggak ada Adam alaihissalam. Kalau nggak ada Nabi ya nggak ada alam jagat raya. Makanya orang banyak salah paham. Kita merayakan maulidnya Nabi SAW, ini tanda syukur kita sama Allah Ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling agung nikmat yang Allah berikan kepada kita sosok Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, Allah bilang apa? Dalam firman-Nya, Abdi lam tashkuruni idza lam tashkuru man ajraitu ni'mata ala yadai. Hambaku, kalian itu nggak bisa aku anggap bersyukur kalau kalian tidak bersyukur ke atas siapa sosok manusia yang karena dialah aku datangkan segala macam bentuk kenikmatan. Siapa? Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi.